Sobat Kursus, sudah tahu belum kalau mengedit video ternyata ada kaidahnya? Sama dengan halnya jika kita mau menulis atau berbicara untuk menyampaikan sesuatu. Selalu ada grammarnya atau tata bahasanya, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dimengerti. Nah, kalau kita mengedit video tidak menggunakan kaidah editing, maka bisa saja apa yang kita edit tidak sampai bisa dipahami dan dinikmati pemirsa dengan baik. Kita pelajari materi ini bersama ya. Pertama, composition and cut. Di sini Sobat Kursus harus memahami cara menyambung gambar dengan memperhatikan komposisi gambarnya. Sobat Kursus harus tahu type of shot size. Apa yang akan digunakan, dengan kata lain Sobat Kursus perlu memperhatikan komposisi dari satu gambar ke gambar berikutnya. Kedua, transition effect atau efek transisi. Ketika perpindahan gambar memerlukan efek transisi, maka Sobat Kursus harus tahu efek transisi apa yang dipakai. Apakah cut, dissolve, wipe, fade out, atau fade in. Ketiga, shot berikutnya cut in atau cut away. Keempat, adalah selecting edit point atau memilih titik sambung yang paling pas atau sesuai. Match cut atau cut in adalah apabila shot berikutnya mengambil sebagian dari subjek yang terlihat pada shot sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam match cut adalah posisi, gerakan atau movement, dan penglihatan atau direction untuk menjaga agar tidak jumping. Dalam mengedit video, kita tidak hanya sekedar bisa menyambung gambar dengan menggunakan software editing, tetapi yang lebih penting adalah komposisi gambar berikutnya. Seharusnya seperti apa? Bagaimana type of shot size-nya, framing-nya, kamera angle-nya, dan lain-lainnya. Untuk menghindari jumping posisi pemeran utama atau pemeran pendukung, sebaiknya setelah cut away, kembalinya atau cutback-nya pemeran atau tokoh utamanya tetap pada posisinya atau keberadaannya seperti pada shot sebelum di-cut. Jika Sobat Kursus ingin menyambung shot dengan subjek atau objek yang sama, maka sebaiknya atau yang benar tidak menggunakan shot size yang sama, meskipun angle kameranya sudah berubah. Sobat Kursus, ketika kita mengedit gambar kontinuitas dari close up ke long shot, maka jika ada jumping shot, maka jumping shot-nya tidak akan terlihat jelas oleh penonton. Hal lain yang perlu Sobat Kursus lakukan ketika mengedit video adalah menyambung gambar ke gambar berikutnya dengan memilih gambar yang angle atau sudut pengambilan gambarnya menggunakan sudut pengambilan yang berbeda, kurang lebih 30 derajat yang dikenal dengan teori 30 degree rule atau basic film editing. Menggunakan sudut yang berbeda dalam penyambungan gambar akan menghindari terlihat jelasnya jumping pada penyambungan shot dengan objek yang sama. Tentunya Sobat Kursus tidak asing ya dengan istilah cut, dissolve, wipe, fade in, dan fade out. Nah, ketika mengedit, kita tidak boleh sembarangan menggunakan transisi tersebut dengan suka-suka. Semua itu ada makna ketika digunakan dalam penyambungan gambar pada saat kita mengedit video. Nah, untuk itu, yuk kita cermati makna dalam menggunakan transisi dalam mengedit video. Kita mulai dengan transisi cut mode. Sobat harus tahu fungsi cut dalam editing. Fungsi pertama, penggunaan cut adalah untuk menggambarkan kejadian atau adegan atau peristiwa yang berurutan, seperti dialog atau wawancara, peragaan atau aktivitas kegiatan yang berurutan. Fungsi yang kedua adalah untuk menggambarkan detail shot dari shot sebelumnya. Fungsi ketiga adalah ketika menggambarkan perubahan yang tiba-tiba atau cepat. Contoh adalah ketika di awal flashback, menggunakan fungsi transisi dissolve. Tetapi ketika tersadar dari lamunannya, tidak menggunakan dissolve, dikarenakan tersadar karena dikagetkan oleh teguran atau yang lainnya. Fungsi keempat adalah untuk menggambarkan kesinambungan scene di mana scene outdoor dengan type of shot-nya adalah establishing shot, disambung ke scene berikutnya, scene indoor, adegan, gambar, atau shot berikutnya, atau adegan indoor. Hal ini menggambarkan bahwa adegan scene indoor yang terjadi pada lokasi yang terlihat pada establishing shot sebelumnya. Dan fungsi kelima adalah menggunakan cut mode ketika menggambar suasana yang tempo adegannya cepat dan atau visualisasi dari irama lagu yang berirama dengan tempo yang cepat. Efek transisi yang memiliki banyak fungsi di dalam membahasakan adanya makna yang dapat menjelaskan tentang penceritaan dalam penyambungan gambar adalah dissolve. Makna dissolve yang pertama
di dalam penggunaannya adalah bahwa Dissolve dapat menggambarkan jauhnya perjalanan dengan hanya mengedit beberapa shot saja. Contoh, ketika menggambarkan jauhnya perjalanan dari Jakarta ke Bandung, shot 1 establishing shot, ciri tempat pemberangkatan, seperti Tugu Monas. Cut to shot 2, long shot mobil di jalan raya. Dissolve shot 3, full shot mobil sudah sampai di Jembatan Semanggi. Dissolve shot 4, mobil sudah di jalan tol. Dissolve shot 5, extreme long shot, mobil sudah di depan gedung Sate Bandung. Dengan demikian, terlihat bahwa Dissolve tidak saja menggambarkan perjalanan yang jauh, tetapi juga menggambarkan perubahan waktu, dan juga adanya perubahan tempat. Dissolve juga digunakan untuk menggambarkan flashback, untuk menggambarkan hubungan yang sangat kuat antara gambar peristiwa dengan gambar berikutnya. Dan selain itu, Dissolve digunakan untuk memperhalus dan memperindah pergantian gambar. Transisi berikutnya adalah Wipe. Efek transisi Wipe bisa digunakan sebagai pengganti Dissolve. Sobat kursus, seringkali kita lupa bahwa sebaiknya ketika mengawali sebuah produksi video, kita mengawalinya dengan fade in dan diakhiri dengan fade out. Selain itu, sobat editor juga harus tahu fungsi dan makna penggunaan fade out kemudian ke fade in. Nah, untuk yang itu, dimaknai dengan adanya perubahan waktu atau time-lapse dalam adegan seperti scene siang ke scene malam, atau sebaliknya, dari adegan scene malam ke scene pagi atau siang. Sekian dulu materi kaidah video editing kali ini. Sobat kursus, jangan lupa untuk terus berlatih ya. Kursus kompeten.